Universitas Majapahit karena dibersamai dan didatangi oleh salah satu maestronya untuk Jawa Timur. Kita berikan apresiasi tepuk tangan kepada Mas Mujiono. Kita tepuk tangan dulu. Syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan anugerah yang luar biasa oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita masih bisa bertemu, berkumpul bersama-sama, kita menikmati sebuah sajian yang agak beda. Dewan Hakim yang terhormat, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya merawat ucapan jaksa. Nama saya Sumara, menjadi budak, buruh dan babu sudah menjadi milik saya. Bertahun-tahun saya hidup di bawah orang, merangkak dan menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tutup mulut saya lipat tidak saya agar tidak bersuara. Yang bersuara adalah bencana bagi perut saya, perut simbol, dan bencana pula bagi para remaja. Begitu, Dewan Hakim yang terhormat, izinkan saya bersuara. Jangan ditanya, jangan dipotong. Kalau waktunya turun, saya akan diam. Saya akan diam selamanya. Dari dulu, saya tak pernah berani menenangkan kepala. Melainkan saya, desa tempat mana saya dilahirkan. Asir, guru madrasah saya pernah menerangkan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh semua orang yang sangat kecil yang tergabung dalam anggota PKI. PKI itu benar-benar ada. Maka dari itu hapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI hukum. Bapak Yesus Marita, nah, Bapak, Bapak Yesus Marita, hanya usah ditutup sama semua. Kata siapa bapak saya PKI? Kata siapa Suliman PKI? Bapak saya bukan PKI. Bapak saya bukan PKI. Benar kata Simba. Gak usahlah bapak daerah kelapa. Gak usahlah bapak jadi besi random. Gak usahlah bapak terbuat dengan wasto. Lihat akibatnya sekarang. Setelah Denwasto ditangkap oleh tentara, bapak saya ikut-ikutan diseret oleh tentara. Pak Hakim, kalau memang benar bapak saya bersalah,
Lantas, apa iya saya, Simba dan Simba harus menanggung dosa itu selamanya? Ikuti, dirampas masyarakat. Saya terdepak di negeri sendiri. Saya pernah namanya Mujuan. Dari bekerja di Curah Beras, saya bertemu dengan seorang lelaki dari mana saya jatuh hati padanya. Namanya Mas Edi. Sikilmu ya. Setelah saya semakin bersemi, mana saya tahu kalau Mas Edi juga benar hati pada saya. Rasanya hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian kembali jatuh ke jurang yang sangat curam. Saya tak bisa melanjutkan hubungan saya dengan Mas Edi. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya. Karena bagi seorang tentara, haram jatuh hukumnya memiliki istri seperti saya. Rasanya saya ingin lari di mana bayangan Bapak tak mampu mengutuk lagi kehidupan saya. Saya putuskan untuk melalui seorang calon. Saya mendaftar menjadi seorang TKW. Segala syarat saya penuhi. Dari biaya kelurahan, kantor imigrasi, biro ketenaga kerjaan, dan segala dokumen lainnya yang teramat panjang sekali. Akhirnya, jadilah saya TKW dengan peringkat 6 tertinggi, menjadi budak di negeri orang. Konsinus saya diberhenti jadi mesin cuci, Archimedes jadi teori matematika, Nikoti monokoti jadi irama Kaipel, dan teori pidato jadi pemelan pada majikan. Mana kata-kata kasih tentang pribadi bangsa Indonesia yang adiluhung, ramah tamah, gotong royong, kekeluargaan? Mana? Ternyata semuanya hanya bisa dibeli dengan uang, Pak. Semuanya hanya bisa dibeli dengan uang. Dengan menjadi seorang PKW, saya bisa bermetafora jadi ular menjadi kuku yang sangat tinggi. Tapi ternyata bahagia. Suara tetap saja kandang. Di balik cuma majikan saya, di balik sadar hitam mereka, saya disiksa Pak Hakim. Janji saya setahun hilang. Dan saya Pak Hakim, saya diperkosa Pak Hakim. Saya diperkosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Engkin Suwandana selaku Kapolri Pendidikan Bahasa Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan UKIP dan Universitas Islam Majapahit, adik-adik mahasiswa dan para undangan yang berbahagia. Di puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas rahmat dan karunia kita bisa berkumpul bersama dalam mengikuti agenda Ludruk Besut Jajar Desa Wilangkori. Jadi ini salah satu bentuk
pentasan yang kerjasama antara Prodi Pendidikan Bahasa dan juga. Jadi kegiatan ini tentunya bukan sekedar forum akademik, melainkan juga ruang pemaknaan budaya. Sebagaimana dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karena kebudayaan adalah buah dari pendidikan. Kutipan ini tentu mengingatkan kita kepada proses pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia melalui budaya tentunya. Nah, dalam hal ini kita akan menyaksikan ludruk sebagai seni pertunjukan rakyat memiliki kekuatan yang luar biasa. Ia bukan hanya hiburan tetapi juga sarana kritik sosial dan refleksi kehidupan. Dalam konteks ini tentu kita diingatkan oleh salah satu pandangan luar Clifford ini terkait budaya adalah sebuah sistem makna yang diwariskan secara historis dan diwujudkan dalam sebuah simbol-simbol. Jadi ludruk ini sebuah simbol hidup yang harus terus dimaknai dan juga dilestarikan. Tentu melalui tema batu-batu bersuara, kita diajak mendengarkan suara-suara yang sering terabaikan, suara tradisi, suara desa, dan suara kearifan lokal. Sementara Jajah Desa Milangkori juga tentu mengajarkan kita untuk tidak melupakan akar, karena dari sanalah identitas kita tumbuh. Sebelum saya melanjutkan, izinkan boleh saya memberikan pantun sedikit ya. Pergi ke desa memetik melati, singgah sejenak di pinggir kali. Budaya kita jangan dilupakan nanti, karena di sanalah jati diri berdiri. Hadirin yang berbahagia. Oh, sak mestine, Ros. Terus ini aku jadi teko. Iya, Cak. Sampai terjadi sampai begitu ya, Cak. Yo, agak penurus. Lek delok untuk dimatno. Mergo lek gak mbok matno, sak jerone. Ngono ta, Cak, iki opo? Iki cok bakal gawe ndudono nang arek-arek kabeh. Ngono ta, Ros? Iya, Cak. Cek gak salah paham. Arek terus lagi sing kanggo makani jen dan setan pri kayana. Iki sanepan kok luwih gawe. Terus sanepan biasa kanggo ngelingno kabeh. Lek iki ono gematung ono klopen. Ya gak bener. Ngerti kok, Cak, sampeyan gak usah kuwatir. Wis, Cak, jangan ono, Cak. Ya. Mendung gantung. Suwi bulan awit madani sing duwe gawe akeh rezekine. Ora kurang bater sing duwe gawe akeh rezekine. Amin. Doamu yang sok jamu ya. Siapa sih? Pak. Sing duwe gawe sehat jiwa ragane. Sing duwe gawe duwe dhewe
yang masih sekolah dan cepat lulus. Pekerjaan. Sing tak oleh jodoh. Bilang amin aja korak-korak sih. Ya, itu antu enak loh. Bebannya didesak. Tidak kalau sendirian tidak. Betul. Ya, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan jalan menuju masa depan. Ya apa cak? Joget apa cak? Ya joget aja. Tak ukur lu. Iya cak sampe kurang rapet. Ya rada suwe apa mbak? Tak diuntok. Atur pangagya dumateng para rawuh sedaya amirsani kesenian kula ludruk garingan ing Surabaya sampun dados tata lan cara menawi lepas nyuwun kuwi tanah kula tak dikira tak ditrong tak tak terang tak tak ditrong tak tudang tak tudang tak bisnis itu terus kemusik terus iya jangan jenis tua jadi anak-anak lo terus sampai ini jadi sakongan ucap ngomong-ngomong sing hati-hati cak besut sampai ini bilang-bilang dino digoleki dulur sampean semua gambar jam lho ono mbok kok tak delok ulate kok sedih wong susah wong gelisah padahal tak delok penggaweane ya lancar. Oh, ngono ta terus. Ya tak golekane terus suarane dulu. Semua gambar Jamino iku ana lorone aku melok loro, apa maneh sampai tungkane mati. Tak golekane ya terus. Iya cak golek. Maka besok mencari teman yang semua gambar dan Jamino. Dintok tak ini tak dintok kok cek. Iya, ngene iki lho. Dadi susah wong kere. Golek sandang pangan cek angel tenan. Aduh. Pasir iki kabeh wis tak keruki. Tapi yo gak soge-soge iki lho. Zaman saiki kabeh sembarang kali larang. Lah nek entuk 15.000 iki gawe itu opo? Aduh. Ya opo ya carane iso cepet sugih. Tapi sih halal. Yo piye ya? Mas, loh, semua, sawangane sumpek ora opo. Ini loh, aku ini sedih. Sedihmu perkara Ya, kerjaannya Pak Dewi iki mo. nyambut gawemu iku lak ya wis biasa ngeruk pasir. Ya, Boto. iya. Ben dina iso mangan wis apik, Mang. Iya, tapi lah awakmu iki dhewe sih. Apa? Saiki penggaweane dhewe iki semakin hari iki semakin sepi. Ngono. Iya. Melok garek calone sumoga. Piye? Nek sumo gambar penggaweane iku cuma survei lokasi. Loh.
Gampang ini survei lokasi barang itu. Lokasi dulu. Lokalisasi. Arek-arek itu. Ya iya temen. Iya, piye? Survei lokasi. Umpama iki ono galian. Yo, Tambang. yo. Gawe botol. Nek wis gak dioperasionalkan, ayo betul. Duh, lho. Wah, pikirannya hari ini. Kabeh ku ono tatanane. Sing apa sapa? Yo, iki wong ndokur iku. Lah iya. Iku jarene nggone rakyat. Ya iya. Lagi rakyat itu. Rakyat. Lah timbangane ditolong ndok-ndok ra ditolong wakil rakyat. Ya ojo. Lho kok aja Ngawur ae. Awak dhewe iki ya, kandhane. apa? Awak dhewe iki kudu mikir ke depane. Mbok. Duh, Kok dadi apa kan? Ya rakyat. Lah iya, lapo mikir ke depan. Mikir iku ya apa carane bendinane sok mangan. ya iya. Lah iya. Saiki nek kabeh modoli ya. Anak putune awak dhewe iki mangan apa? Ayo, besok pikirin. Mangan MBG lah kok. Ora. Wis ta, ojo ngedol-ngedoli. Iku gak apik. Ngene lho. Kon dari mang doroso. Iya. Uripmu sumpet. Nyambut gawe tambah suwe kok tambah gak enak. Galian iki umpama. Heeh. Galian se iku digaruk. Lho, Sing akeh. Terus didol. Kok disugi. sing Awakmu sepeda ontel, nek iso ngeruk galian se, awakmu iso tumbakane pajero. jero. Alpak. Ya apa? Ideku menarik. Tapi goblok. Kok iso goblok? Awakmu ya galian C, B, E, A, B, C, D sembarang kali niku ya. Ya. Nek modal, mau keruki bendinane. Heeh. Iku ono dampake. Apa dampake? Awakmu ya besok awakmu ya ono udan kebrukan omamu longsor wis. Kapok awake. Banjir. Yo banjir yo longsor yo. Rete kasmu arane opo Nek rete gak besut. Arane lemah. lek iku lemah tak jamino sampeyan gawe opo Anane lemah tak gawe mangan. lek iku lemah tak sumo Iya. sampeyan keruk nek sampe longsor terus sampeyan yo opo Nek sampe longsor gak besut. Ya tak tinggal pelan. ingat lagi ya ya Ile ngawur anak turun sama aku ngerti iku ngono sanang pangan Iya. Ya bener. Nggih. nang pangan iki kudu urusane besut si ojo mlayu si oh Pak Dekan kudu berpendapat iki persoalan iki Pak Dekan apa Ini Pak Dekan. Lah, niki lho Pak Dekan iki. nih Nah, niku lho. Lah, kacamata niku lho. sampe tuh ketingkin aku tadi lain kowe niki cek melo ngomong enak iso gambar jamino keru didol pas didol sing kuwi lek longsor man enak iki Pak Dekan gitu Ya, terima kasih. Jadi pengerukan penggalian yang tidak resmi ilegal itu dilarang.
Oh, sing legal kantor nih. Legal ada aturannya. Oh iya. Kemudian Kan orang aturan. sampai merusak lingkungan. Jadi nanti jangan sampai merusak lingkungan sehingga terjadi bencana alam, longsor, banjir dan seterusnya. Oh ngoten. Terus kenapa nih? Niki rasa nampakane Nah, iya. ngatasi niki nopo nih? Timbangane dikeruk wong liya tak keruk dhewe. Oh, ngoten ya. Bisa mencari yang lain. Loh, ini. Saat ini kan aku ngangguran. Artinya ada di sing butuh pegawaian akeh. Nah, termasuk iki. Lek pegawaian terus ono apa anak butuh ini? Nah, iya menika. Kan nopo nih? Ansar. Dadi tukang kebun mriki. Kalau kantor resik. Utawa dikuliah nang mari mriki. Ya, mungkin cari pendapat yang lain. Oh, ngoten nggih. Nggih. Rungono. Ya wis pokoke gambar jam ini. Iku ngono lho. Mergo kon kan nggih susah iki ya. Tapi lele aku wong itu bumi awake dhewe delok-delok kabeh. Bumi iku ibu pertiwi. Mula ya sudah awake dhewe kan bisa jogo. Bukti lek awake dhewe jogo, ayo kabeh nyanyi Padamu Negeri. Ayo semua berdiri. Kita nyanyi bersama Padamu Negeri. Ya, iki bukti minangka awake dhewe ngabdi kanggo bangsa negara, kanggo ibu pertiwi, jaga supaya gak kedadian kaya sing persis. Padamu negeri kami berjanji. Terima kasih. Semangat menjaga bumi. Semangat. Terima kasih Mas Tony, Pak Bagong yang sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu dosen di Universitas Islam Majapahit. Saya itu sering bergabung tapi baru kali ini ke sini. Sejak dulu saya tinggal di Terawas atau pengen ke sini belum pernah ketemu. Juga ada mahasiswa dari prodi bahasa Indonesia semua. Ada macam-macam. Kayaknya banyak macam teater pesan kan ya. Jadi sedikit saya jelaskan tentang program ini. Program ini itu adalah merupakan program dari Kementerian Kebudayaan yang diajukan atas nama perorangan oleh Maimura. Maimura itu nama KTP-nya Mayono. Jadi harus pakai nama KTP karena harus laporan ya. Sesuai KTP. Maimura itu nama artis. Ya program ini dalam kategori pemberdayaan ruang publik. Maimura ini seorang seniman teater yang sudah puluhan tahun berpengalaman, 50 tahun lebih bergerak dalam bidang teater, dan beliau ini seorang aktor yang sangat profesional dan juga seorang pencinta ludruk. Nah karena itu kenapa tampil besutan? Karena ini menggabungkan dua hal, yaitu yang pertama sebagai aktor monolog tunggal, yang kedua juga merupakan representasi dari seni ludruk itu sendiri. Nah karena itu saya membantu Mas Mei untuk tampil di 10 kota. Ini adalah kota yang kelima. Yang pertama Surabaya, kedua Sidoarjo, tiga Jombang, keempat Nganjuk, dan kelima di Mojokerto. Nanti akan menyusul ke Kediri, Madiun, Blitar, Malang, dan terakhir Jember. Nah, kenapa tujuannya kita keliling? Kita kepingin menghidupkan semangat ludruk. Bahwa ludruk ini secara keseluruhan ya, di Jombang, di Mojokerto masih lumayan bagus. Secara keseluruhan ludruk ini sudah memprihatinkan. Tidak ada gedung, tidak ada kelompok,
juga tidak ada bantuan pemerintah gitu ya. Ini sangat memprihatinkan. Nah, dengan semangat besutan yang dibawa oleh Memura ini, semangatnya adalah ayo kita menghidupkan Ludruk apapun kendalanya. Meskipun kalau gedung ya sampai tasan ini. Kebetulan sekarang ada gedung di sini. Kemarin waktu di Jombang pentasnya di halamannya kafe, halamannya warung. Waktu di Nganjuk pentasnya di ada sebuah sanggar. Di Surabaya pentasnya di Balai RW. Nah, artinya kita ingin menunjukkan bahwa tanpa gedung pun kita bisa. Yang kedua, tanpa grupnya bisa tidak bisa. Main sampai sendiri. 2 orang ini bisa gantian. Di mana-mana di Surabaya kita gantian orang setempat, di Sidoarjo orang setempat, Jombang, nanti dan sebagainya. Yang kedua, yang ketiga, bahwa besutan ini adalah seni yang improvisatoris. Makanya tadi Pak Dekan diminta hadir ke depan itu supaya cair, Pak. Kita tidak ada hierarki gitu ya. Ya menurut saya udah Pak Dekan kalau ini tidak bermaksud kurang ajar. Tapi untuk menunjukkan bahwa lebih egaliter dan seterusnya, termasuk menyangkut biaya dan sebagainya. Nah karena itu dan isunya Pak, isunya selalu kita ngambil isu lokal. Di Surabaya kita ngambil pencemaran sampah, di Sidoarjo masalah bandeng, di Jombang kemarin masalah Ludruk besutan karena memang itu ibu kotanya besut. Di Nganjuk kemarin kita bicara anak-anak. Karena kebetulan yang kita kunjungi adalah sanggar yang mengelola anak-anak. Nah di sini ngomong masalah batu. Ngomong batu itu dalam tanda kutip motoris kan ngomong batu-batu, tapi artinya kita mengangkat persoalan batu, persoalan yang dilematis. Ya, saya tidak akan panjang lebar, akan hadir 2 orang. Sudah hadir 2 orang narasumber di sini. Yang pertama Pak Fatoni, tidak perlu saya perkenalkan ya, Pak Dewi ya. Pak Dewi, nanti Pak Fatoni juga terima kasih selaku tuan rumah yang menggerakkan anak buahnya. Nanti beliau akan menceritakan lebih dulu tentang situasi di tempat ini. Yang kedua Pak Bagong Sinukarto. Pak Bagong ini tokoh dan pendiri sekaligus ketua Forum Pamong Kebudayaan Jawa Timur. Nama aslinya itu Bagong, Sopo Soko loh kan. Terus kamu nggak sebut apa ya? Rahasia. Masalahnya kita perlu nama asli, soalnya itu kerjanya Bagong. KTP-nya nggak bisa buat transfer nggak bisa masuk lagi. Ya itu nanti ya. Saya kira waktunya 10 menit dulu Mas ya, nanti kalau supaya ada interaksi. Nanti kalau kurang bisa ditambah. Saya persilakan Mas Fatoni dulu. Oke. Matur nuwun Pak Hendri. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Hendri tadi, di mana tadi kalau yang berangkatnya awal pasti mendapat sedikit catatan dari saya yang tadi yang saya buat judul mendengar bagi bicara. Di mana temanya Mas Mei ini atau Pak Mei ini kan berbicara tentang batu-batu. Jadi saya juga tadi sudah disebutkan oleh Mas Hendri di mana sebelum di sini sudah ada 4 kota ya, ini yang kelima ya, mulai di Surabaya di Balai RW, kemudian Sidoarjo di Dewan Kesenian Sidoarjo, kemudian bergeser ke Jombang bermain di sanggar, dan yang di Nganjuk juga bermain di Sangari. Kebetulan semua teman yang dihampiri ini teman-teman saya juga kayak gitu ya. Jadi kemarin saya melihat statusnya Mas Riko yang di Nganjuk itu ya main di sana. Dan alhamdulillah ini kebetulan dihampiri di kampus ini, jadi kita punya sedikit wawasan, bahkan banyak sekali ya yang bisa kita langsung kawruh. Jadi seperti topik tadi itu mengangkat tentang batu-batu, mengangkat tentang situs gitu ya. Nah, di sini menjadi sesuatu yang panjang ketika dibicarakan dari kacamata budaya ya. Karena menurut ahli budaya ya, Stonewall di sini mengatakan bahwa pemaknaan itu pasti menghasilkan sesuatu yang ganda. Sesuatu yang ganda karena apa? Karena kita bersosial. Entah sosial yang paling kecil itu keluarga, kemudian nanti bisa itu sekolah, kampus, atau pendidikan yang sekarang juga tren dan banyak dipilih pesantren.
Ya, ini yang melahirkan tafsir-tafsir itu. Tapi ketika ditarik ke belakang, pemaknaan yang menghasilkan ganda itu dulu itu dari kacamata budaya ini dilahirkan dari zaman Orde Baru dan orang-orang yang kalah. Jadi secara teori kebudayaan, pemaknaan yang muncul itu dari perspektif itu. Jadi tidak ada masalah. Makanya ketika Mas Memura mengangkat topik batu-batu, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu kawan penyair dengan Nur Rahmat yang sempat juga masuk ke UNIM, nggak tahu dalam rangka itu meneliti apa, saya juga nggak tahu. Ya, Binat Nur Rahmat itu penyair yang tinggal di Jakarta. Dan dia ketika di Jakarta itu ngomong filosofi tubuh, ya, ngomong soal seksualitas. Tapi ketika saya tanya, saya wawancara, dia itu ngomongnya adalah filsafat tubuh. Karena apa? Karena saya nggak punya kebudayaan. Masing-masing kesenian itu memang rata-rata berisi epos, ya, berisi tentang perjuangan, perlawanan dan sebagainya. Kalau kita melihat wayang, yang pasti ambil cerita Mahabharata dan Ramayana, wis ujung-ujungnya ya perang, rebutan wong wedok, rebutan negara, itulah kesana prinsipnya. Kemudian kalau kita melihat ketoprak itu ya tetap ono perangnya, Mojopahit, musuh Pajajaran, musuh Kauripan dan sebagainya, itu intinya kesana. Nah, coba saya kerucutkan sekarang, kita fokus pada ludruk. Ludruk itu terus terang, kalau kita mau jujur, pemerintah mau menghormati, golek pahlawan itu kalau ludruk itu banyak, Pak. Ya, tapi sayangnya pemerintah mungkin hanya memandang sebelah mata. Oh, sopo sih Sakera itu, sopo sih Sawung Galing itu, hanya itu. Padahal dari mereka lah kadang diselipurkan yang namanya Sakera itu sebenarnya dia pejuang pembela akidah, tapi dianggap sebagai bohong cora, itu maling, itu wedoan dan sebagainya. Padahal sebenarnya bukan itu. Kebetulan anak saya alumni ISI Jogja itu ketika dia garap skripsi, golek ono detail Sakera ini sopo dan bagaimana. Nah, semua lakon-lakon tokoh-tokoh di dalam ludruk itu mayoritas wong tenanan, gitu loh, itu fiktif. Jadi kalau dia tanya, ono ta Sakera itu, ono ta Sarip Panggalioso dan sebagainya. Nah, ini kurangnya pemahaman kepada teman-teman dari pemerintah kepada para anak-anak muda bahwa mereka itu ada dan betul-betul berjuang. Sawung Galing malah itu sempat jadi bupati, ya, sempat jadi bupati Surabaya waktu itu. Tapi apa yang dilakukan pemerintah kota Surabaya untuk Sawung Galing? Tidak ada. Mohon maaf, saya setahun yang lalu itu dijak teman saya, teman-teman seniman ludruk di mana Jakarta. Pak Bagong, ono proyek apa itu? Garap ludruk untuk film, untuk TV. Terus sama dia cerita, mendengar judul ceritanya penulis umum. Ini saya itu umum, hati dulu. Kok sampai ini kocok-kocok itu. Saya berjuang mati-matian Sakera itu garap hampir 15 tahun yang lalu untuk mengusulkan sebagai pahlawan. Bagaimana teman-teman Sidoarjo itu tak kompori, ayo Sarip Panggalioso. Nah, aku diberi judul nama pahlawan, ini nama tokoh itu Bagong. Apa itu? Sarip tambah Soro. Mari ngono Joko Sabar. Ya Allah. Mohon maaf ya. Kita ini sajane wis kok jenengan iki wong ahli sejarah, ngerti sejarah. Vietnam karo Amerika itu pernah menang enggak Amerika? Enggak pernah kan? Rembonya luar biasa. Ya enggak? Sopo gak kenal rembo? Justru malah pejuang Vietnam kalau ngerti. Tapi rembonya luar biasa. Nah, sayangnya di kita itu semuanya mati. Joko Sambang ya mati, Sakera ya mati, ya Sarip Panggalioso mati. Ya memang itu arahnya kodratnya memang harus mati ya. Cuman maksud saya itu di antara sisa-sisa nama harum beliau-beliau itu, ayolah kita hormati, ya. Ojo malah diblesne ngene. Oh iso-iso Sawung Galing dadi Sawung Galau. Enggak ada kemungkinan ya.
monggo saya berharap nanti dari yang disampaikan Mas Maimura bahwa ini semuanya bentuk simbol perlawanan. Ludruk itu sarana untuk melawan apa saja, mau ke kondisi negara, mau dengan koruptor dan sebagainya. Itu ludruk bisa dijadikan sarana. Sehingga saya sempat marah ketika Pak Sakera itu dianggap bromocoran, seneng wedoan, ya. Padahal saya ceritakan, justru pahlawan dari Ludruk, tokoh dari Ludruk, sing bener-bener belo akidah, belo apa namanya, apa ya, akikah lah. Nah itu hanya Pak Sakera. Sing liyane itu urusan pajak, Sarip urusan pajak, ini urusan pajak. Tapi Pak Sakera jenengan tahu kenapa dia sampai berani melawan Belanda? Karena saat itu dia sebagai kuli tebang tebu, ya, oleh mandornya, namanya mandor durian itu, ketika tiba waktunya sholat zuhur tetap harus kerja dulu. Kadang-kadang overtime meh maghrib, sehingga disitulah muncul darahnya Pak waktu itu namanya Sakiman. Nah, itu protes besar sehingga dia berani melakukan pembunuhan, dan itu gak benar kalau Sakera itu berada dan sebagainya. Justru dia itu santri keluaran pondok pesantren di Madura itu Batu Ampar, ya, dari Batu Ampar. Nah, dia memang kondisinya miskin, sehingga ketika istrinya hamil, namanya Leginten itu, bukan Marlena ya, bukan Marlena, istrinya namanya Leginten itu hamil, daerah Sumbar. Degi, gue sosok mau degi, gue gak ngerti. Nanti kalau anak saya lahir lanang, tak jadi no Sakera, nek lahir wedok, tak jadi no Sarah. Saya berharap setelah acara ini di UNIM ini kalau bisa ada satu grup ludruk. Kalau tidak bisa satu grup ludruk, minimal memainkan ludruk. Kalau memainkan ludruk juga tidak bisa, minimal memainkan besutan. Karena besutan ada cikal bakal ludruk, ya, ludruk harian bisa berguru pada Cak Mei ini. Yang pacarannya sama main ludruk, gak ada gamelan, gak ada panggung, gak ada macam-macam, tapi bisa main. Dan itu keliling. Karena dulu sebelum ada grup ludruk, yang namanya Cak Besut itu keliling ngamen ke kampung, ke pinggir-pinggir jalan. Tokohnya antara lain sekarang ada Pak Teso yang sudah meninggal. Itu jadi waktu kita tanya, Kak ini gamelannya? Gamelannya takut. Nah seperti itu. Saya kira jadi tidak ada kata menyerah untuk kehidupan ludruk. Dan yang paling terakhir, bagaimana Pak Pangkop tadi tentang pentingnya seorang seniman, saya ingat apa yang pernah dikatakan oleh Bung Karno, bahwa satu orang seniman itu setara dengan 1000 insinyur. Saya kira itu. Terima kasih semuanya. Sekali lagi kita berikan aplaus yang meriah untuk dua narasumber. Terima kasih Pak Dekan yang masih bertahan. Saya tadi mengira Pak Dekan setelah sambutan terus hilang, ternyata bertahan. Ini luar biasa. Kita berikan aplaus untuk Pak Dekan. Ya, terima kasih Pak Dekan, Pak El, dan teman-teman semua. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.